Bayangkan sahabat, Anda sudah konsisten menjaga sholat 5 waktu, melangkah ke masjid setiap azan berkumandang, hingga bersujud dengan linangan air mata di sepertiga malam. Namun di akhir kelak, semua jerih payah itu justru berisiko sirna dan tak bersisa hanya karena satu kelalaian kecil yang melekat pada tubuh Anda saat menghadapnya. Sebuah hal sepele yang kita anggap biasa, bahkan seringkali dianggap sebagai sebuah tren. Ada kisah nyata seorang kakek yang berusia 60 tahun yang rela berbalik arah dari safnya. Menjadi sebuah rahasia besar bagi kita semua bahwa ada sebuah adab tersembunyi yang menentukan diterima atau ditolaknya ibadah kita. Jika Anda mampu menguasai dan memperbaiki hal satu itu, bukan hanya sholat Anda yang akan bertransformasi menjadi jauh lebih khusyuk, tetapi pintu ridho dan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbuka lebar untuk Anda. Apa sebenarnya yang kerap merusak ibadah kita tanpa disadari? Mari kita bedah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang tidak pernah berhenti mengalirkan nikmatnya kepada kita semua. Sholawat beriringan salam, semoga salamnya tercurahkan kepada teladan agung kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama kita basahi lisan kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan untayan sholawat yang kita lantunkan dengan tulus ini, kita semua diakui sebagai umat beliau yang berhak mendapatkan syafaat dan pertolongan di hari kiamat kelak. Doa dan harapan terbaik saya bagi segenap pemirsa setia channel Jalan Surga ini, semoga Anda sekalian senantiasa dianugerahi kesehatan yang paripurna, dilapangkan pintu rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka, serta diampuni segala khilaf dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudaraku Jalan Surga yang dirahmati Allah, ketika tema mengenai sholat diperbincangkan, fokus sebagian besar dari kita biasanya langsung tertuju pada aspek-aspek fikih yang tampak. Kita kerap disibukkan dengan tata cara berwudu yang sempurna, ketetapan bacaan Al-Fatihah, ketenangan dalam melakukan rukuk dan sujud, hingga kefasihan tasyahud. Semua hal itu memang amat krusial untuk terus diperbaiki demi meningkatkan kualitas ibadah kita. Kendati demikian, terdapat satu elemen vital yang sayangnya seringkali terlewatkan dari perhatian, padahal memiliki andil yang sangat besar dalam kesempurnaan ibadah. Hal esensial tersebut tidak lain adalah perkara pakaian yang kita kenakan kala berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sebuah keprihatinan yang mendalam ketika mendapati kenyataan bahwa banyak orang bersikap begitu selektif dan berhati-hati saat hendak menghadiri sebuah hajatan penting di dunia. Mereka rela meluangkan waktu lama guna memilih setelan terbaik, merapikan setiap sudut penampilan, bahkan berkaca berkali-kali demi memastikan diri mereka terlihat pantas dan terhormat di pandangan sesama manusia. Namun, fenomena yang kontraktif justru kerap kali terjadi ketika suara azan berkumandang yang menandakan panggilan sholat tiba. Sebagian orang justru melangkah menuju sajadah dengan mengenakan pakaian yang terkesan apa adanya dan seadanya. Ada kalanya baju yang dikenakan terlampau ketat, dihiasi ornamen gambar yang mencolok, atau bahkan tanpa disadari mengumbar aurat saat posisi tubuh berubah pada waktu ruku maupun sujud. Fenomena lain memperlihatkan digunakan pakaian yang secara mendasar menyalahi prinsip-prinsip syariat yang telah digariskan. Kita terkadang lupa bahwa pada saat menunaikan sholat,
sejatinya kita tidak sedang berada dalam situasi santai, melainkan tengah berdiri dengan penuh takzim di hadapan penguasa tertinggi dari segala penguasa. Kita sedang berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha menciptakan seluruh hamparan langit dan bumi. Mengenai adab yang agung ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan panduan yang sangat jelas dalam Al-Quran melalui firman-Nya di bawah surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adama kudu sinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian terbaik kalian setiap memasuki masjid. Melalui petunjuk ayat yang mulia tersebut, kita diajarkan sebuah prinsip berharga bahwa agama Islam tidak semata-mata mewajibkan umatnya untuk mendirikan sholat. Namun lebih dari itu, Islam juga menuntut kita dengan penuh kelembutan mengenai adab-adab batiniah dan lahiriah dalam pelaksanaannya. Termasuk di dalamnya adalah etika dalam berbusana yang layak. Jangan sampai seluruh jerih payah kita dalam konsisten menjaga sholat 5 waktu, langkah kaki kita yang rajin menuju masjid, serta rutinitas ibadah-ibadah sunnah yang kita tegakkan menjadi berkurang nilainya, bahkan kehilangan kesempurnaan pahalanya di sisi Allah hanya gara-gara kelalaian dalam memilih pakaian yang layak. Oleh sebab itu, ada majelis ilmu virtual kali ini, kita akan mengulas secara mendalam 7 jenis pakaian yang semestinya kita hindari dengan sungguh-sungguh, baik ketika mendirikan sholat fardu maupun sholat sunnah. Semua ini kita sandarkan pada dalil Al-Quran dan hadis-hadis sahih, serta konseptualisasi yang dijabarkan oleh para ulama terpercaya. Harapannya adalah setelah menyelami ilmu ini bersama-sama, kualitas ibadah sholat kita dapat bertransformasi menjadi jauh lebih sempurna, lebih khusyuk, dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan inti, ada baiknya kita menyatukan hati sejenak untuk memanjatkan doa bersama. Silakan Anda ketikkan segala hajat, cita-cita, serta untayan doa terbaik Anda di kolom komentar agar bisa kita aminkan bersama-sama. Kita meyakini sebuah rahasia doa bahwa apabila terdapat sekurang-kurangnya 40 orang yang mengaminkan doa di antara kita, maka atas izin Allah dan berdasarkan isyarat hadis Nabi, doa tersebut berpeluang besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para sahabat jalan surga sekalian yang baru pertama kali singgah di channel Jalan Surga ini, kami mengundang Anda untuk memberikan dukungan dengan cara menekan tombol like dan subscribe, serta menyalakan lonceng notifikasinya. Langkah kecil Anda ini akan memastikan Anda selalu mendapatkan pembaruan ilmu setiap kali channel ini menyajikan video bermanfaat lainnya. Terima kasih banyak, semoga kebaikan Anda dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Sahabat jalan surga yang dirahmati Allah, sebagai bahan renungan bersama, mari kita resapi sebuah kisah nyata penuh inspirasi yang pernah dikisahkan oleh seorang imam masjid di sebuah kota kecil. Di lingkungan masjid tersebut terdapat seorang kakek bersahaja yang usianya telah melewati angka 60 tahun. Beliau dikenal oleh seluruh jamaah sebagai sosok yang luar biasa istiqomah dalam merawat sholat berjamaah di barisan terdepan. Hampir tidak pernah sekalipun beliau tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Namun pada suatu senja, tepat setelah pelaksanaan sholat maghrib usai, sang imam mendapati sebuah pemandangan yang tidak biasa dari kakek tersebut. Sang kakek terlihat bergegas pulang ke rumahnya yang terletak tidak jauh dari masjid. Namun selang beberapa menit kemudian, beliau sudah kembali lagi ke dalam ruang sholat dengan mengenakan pakaian yang berbeda dari sebelumnya. Didorong oleh rasa penasaran yang baik, sang imam kemudian menghampiri dan bertanya dengan penuh kesopanan, "Wahai kakek, mengapa Anda tadi buru-buru pulang ke rumah, lalu kembali ke masjid dengan pakaian yang lain?" Mendengar pertanyaan itu, sang kakek menyunggingkan senyuman teduh seraya memberikan jawaban, "Tadi ketika saya sedang berdiri bersiap untuk sholat, saya tiba-tiba tersadar bahwa baju yang saya kenakan itu ukurannya agak pendek. Saya tersadar jika nanti saya melakukan posisi ruku, bagian pinggang belakang saya berisiko tinggi akan tersingkap.
Saya merasa sangat khawatir dan takut jika aurat saya sampai terbuka dikala saya sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alasan itulah saya memilih untuk pulang sejenak demi mengganti pakaian yang lebih aman. Sang imam yang ingin menggali lebih dalam kembali merespon, bukankah di dalam masjid tadi posisinya rapat dan tidak ada jemaah lain yang memperhatikan bagian belakang Anda? Mendengar ucapan itu, sang kakek seketika menundukkan kepalanya dengan hikmat. Beliau lalu melontarkan sebuah kalimat pendek yang seketika membuat sang imam dan orang-orang di sekitarnya terdiam 1000 bahasa. Bila manusia lain tidak melihat hal itu, tentu tidak menjadi masalah besar bagi saya. Akan tetapi, bagaimana jadinya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha melihat menyaksikan hambanya ini menghadap kepadanya dengan mengenakan pakaian yang tidak pantas dan kurang sopan? Masya Allah, sebuah untaian kalimat yang begitu sederhana namun memiliki kedalaman makna yang mampu menggetarkan relung hati siapa saja yang mendengarnya. Kakek yang saleh tersebut sama sekali tidak menghabiskan energinya untuk memikirkan opini ataupun penilaian dari sesama makhluk. Fokus utama yang memenuhi ruang benaknya hanyalah bagaimana caranya agar dapat mempersembahkan penampilan fisik dan batin yang terbaik di hadapan Sang Khalik. Sejenak peristiwa berharga itu bergulir. Suasana di masjid tersebut perlahan berubah. Banyak jemaah yang mulai terketuk hatinya dan menaruh perhatian yang jauh lebih serius terhadap pakaian yang mereka gunakan untuk sholat. Mereka tersadar secara kolektif bahwa ibadah sholat bukanlah sekedar rutinitas lahiriah untuk menggugurkan kewajiban agama semata, melainkan sebuah momen sakral, pertemuan intim antara seorang hamba dengan Tuhan Sang Pencipta. Wahai sahabatku jalan surga yang dirahmati Allah, mari kita berkaca pada diri kita masing-masing. Jika untuk mendatangi sebuah pesta perayaan duniawi kita rela merogoh kocek demi membeli pakaian terbaik, mudah-mudahan secuil kisah inspiratif ini mampu menjadi alarm atau pengingat bagi sanubari kita agar tidak hanya sibuk mempercantik bungkus luar di hadapan manusia, melainkan juga berkomitmen memperindah adab kesopanan serta kelayakan busana saat bersimpuh kepada Allah di dalam setiap sholat kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, marilah kita bedah satu persatu 7 kriteria pakaian yang semestinya kita singkirkan jauh-jauh saat menunaikan sholat. Yang pertama, pakaian yang dipenuhi oleh gambar makhluk hidup atau corak motif yang terlampau mencolok. Yang kedua, perilaku isbal, yakni menjulurkan ujung pakaian hingga melewati batas mata kaki bagi kaum laki-laki. Kelalaian berikutnya yang juga sering diabaikan adalah mengenakan kain atau celana yang panjangnya melandai hingga menutupi mata kaki. Selanjutnya yang ketiga, menunaikan sholat dengan baju yang kurang layak atau seadanya, padahal dirinya memiliki kemampuan finansial untuk berpakaian lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat indah telah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Ya bani Adama khudhu sinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian terbaik dalam setiap memasuki masjid. Yang keempat, penggunaan baju berukuran pendek yang berisiko menyingkap aurat. Kesalahan yang satu ini terbilang sangat rawan terjadi tanpa pernah kita sadari sebelumnya. Boleh jadi ketika posisi kita sedang berdiri tegak lurus, pakaian yang kita pakai tampak luar biasa aman dan sukses menutupi seluruh batas aurat secara sempurna. Namun malapetaka baru muncul manakala tubuh kita mulai bergerak, melakukan rukuk atau bersujud, lantaran potongan baju yang terlalu pendek, bagian pinggang atau punggung belakang kita akhirnya melorot dan tersingkap bebas ke udara luar. Padahal urusan menutup aurat dengan sempurna tanpa terkecuali merupakan salah satu pilar mutlak dari syarat sah sholat. Yang kelima, menyengaja menahan kain pakaian atau mengikat rambut pada saat gerakan sholat sedang berlangsung. Sahabat jalan surga yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih mengabarkan bahwa beliau diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, serta dilarang untuk menahan atau mengikat pakaian atau rambutnya
Pada ulama ahli fikih memberikan elaborasi makna terhadap larangan ini, yaitu mencakup tindakan seseorang yang dengan sengaja melihat ujung pakaiannya, menyingsingkan lengan bajunya ke atas, ataupun menggulung rambut kepalanya agar tidak menyentuh lantai saat melakukan sujud. Yang keenam, membiarkan area kedua pundak atau bahu dalam keadaan terbuka tanpa penutup. Kekeliruan keenam yang patut diwaspadai adalah mendirikan sholat dalam kondisi area pundak atau bahu kiri dan kanan terbuka polos tanpa ada kain yang menghalanginya. Mengenai problematika ini, Rasulullah SAW secara eksplisit telah memberikan peringatan lewat sabda beliau, "Janganlah salah seorang di antara kalian sholat dengan satu pakaian yang tidak menutupi kedua pundaknya." Hadis mulia ini menggarisbawahi betapa pentingnya asas kesopanan serta penghormatan yang tinggi sewaktu kita mengambil posisi menghadap Sang Pencipta. Yang terakhir, yang ketujuh, memakai pakaian yang berkarakter ketat atau memiliki sifat transparan. Sahabat jalan surga yang dirahmati Allah, kehilafan pamungkas ini justru menjadi potret yang paling marak. Ini banyak yang memakai pakaian yang teksturnya melampaui ketat, membungkus tubuh, atau materi lainnya yang terlalu tipis dan menerawang. Saudaraku jalan surga yang dirahmati Allah, mari kita camkan dalam-dalam sanubari kita. Jika untuk mendatangi agenda-agenda penting dunia, kita selalu berjuang keras untuk tampil menawan, rapi, dan memberikan impresi terbaik di hadapan sesama mereka, maka tentu berlipat-lipat kali lebih layak bagi kita untuk memberikan perhatian tertinggi terhadap pakaian kita kala berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita hanya sibuk memastikan pakaian kita elok di mata makhluk, namun abai terhadap kelayakan serta kesesuaiannya dengan koridor syariat di hadapan Tuhan semesta alam. Kita memohon kepada Allah, semoga Dia berkenan menerima seluruh ibadah sholat kita, menyempurnakan segala kekurangan kita, serta menggolongkan kita semua ke dalam barisan hamba-hambanya yang senantiasa menjunjung tinggi adab mulia dalam beribadah. Sahabat jalan surga yang dirahmati Allah, ilmu yang kita pelajari hari ini adalah amanah. Jika Anda merasa video ini memberikan sudut pandang baru dan bermanfaat bagi perbaikan ibadah kita, mari dukung syiar dakwah ini dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak tertinggal materi berharga lainnya dari channel Jalan Surga. Bagikan juga kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta Anda, karena satu kebaikan yang Anda bagikan bisa menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir tanpa batas. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.